Dalam video ini, kita menceritakan anak dari Nabi Daud alaihissalam, yakni Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman ini sudah disebutkan namanya di dalam Al-Quran sebanyak 17 kali. Diceritakan dalam Al-Quran, Nabi Sulaiman pernah berdoa meminta kerajaan kepada Allah, dan Allah mengabulkannya dengan beliau diberikan kekuasaan merajai yang tidak akan bisa tertandingi di muka bumi ini. Di video sebelumnya pernah kita sebutkan, ada 4 manusia yang dijadikan raja untuk menguasai bumi. Ada 4, 2 dari golongan Islam, yakni Nabi Sulaiman alaihissalam dan Zulkarnain. Sementara 2 lagi dari golongan kafir, yakni Namrud dan Bukhtannasar. Salah satu yang akan kita bahas adalah Nabi Sulaiman alaihissalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Parsa Khalifah rahimakumullah, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Telah disebutkan dalam firman Allah pada Quran surat An-Naml ayat 16 dan 17. Sulaiman telah mewarisi Daud, dan dia Sulaiman berkata, "Wahai manusia, kami telah diajari untuk memahami bahasa burung, dan kami dianugerahi segala sesuatu. Sesungguhnya semua ini benar-benar karunia yang nyata." Untuk Sulaiman dikumpulkanlah bala tentara dari kalangan jin, manusia, dan burung. Lalu mereka diatur dengan tertib. Bahwasanya Nabi Sulaiman diwarisi oleh ayahnya Nabi Daud bukan berupa harta kekayaan, melainkan ilmu dan kenabiannya. Allah mengutus Sulaiman sebagai nabi, dan ia diberikan banyak keistimewaan berupa mukjizat, salah satunya bisa memahami bahasa binatang. Dan ia diberikan pula kerajaan yang begitu besar, kekuasaan yang begitu luas, tentara yang begitu banyak, dan berasal dari berbagai jenis makhluk. Tidak ada seorang pun yang memiliki kerajaan seperti itu di zaman sebelumnya dan setelahnya. Quran Surat An-Naml ayat 18 mengatakan, "Hingga ketika sampai di lembah semut, Ratu Semut berkata, 'Wahai para semut, masuklah ke dalam sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadarinya.'" Artinya, semut-semut ini kenal dengan Nabi Sulaiman. Semut ini paham akan kehebatan Nabi Sulaiman. Maka dari itu disebutkan di dalam Quran Surat An-Naml ayat 19, "Dia, Sulaiman, tersenyum seraya tertawa karena mendengar perkataan semut itu." Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan mukjizat untuk paham dan mengerti bahasa semut. Akan tetapi Nabi Sulaiman tidak pernah bersifat sombong akan nikmat yang diberikan Allah kepadanya. Nabi Sulaiman lalu berdoa. Dia berdoa, "Ya Tuhanku, anugerahkanlah aku ilham dan kemampuan untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan untuk tetap mengerjakan kebajikan yang Engkau ridhoi. Aku memohon pula, masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang saleh." Disebutkan dalam riwayat, Rasulullah SAW pernah menceritakan, suatu hari ada seorang nabi bersama pengikutnya minta hujan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena saat itu daerahnya kering, tidak ada hujan sama sekali, tanahnya kering kerontang. Mereka sangat membutuhkan air. Akhirnya mereka melakukan doa istisqa, doa meminta hujan kepada Allah Ta'ala. Lalu terlihat ada semut angkat tangan. Semut dengan kakinya yang ada 4, lalu 2 tangannya terangkat. Ini menandakan seperti orang mau berdoa. Semut-semut itulah berdoa kepada Allah, agar Allah menurunkan hujan untuk membasahi muka bumi ini. Lalu Nabi memerintahkan kepada para pengikutnya untuk pulang, karena baginya sudah cukup doanya para semut ini yang meminta dan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi itu berkata, "Pulanglah kalian. Hakikatnya kalian akan diturunkan hujan dari doa kalian lewat para semut yang angkat tangan." Diriwayatkan dalam hadis ini, Nabi yang dimaksud Rasulullah adalah Nabi Sulaiman alaihissalam, yang mana Nabi Sulaiman bisa mendengar suara semut. Mukjizat bisa berbicara dengan hewan juga dipakai Nabi Sulaiman alaihissalam untuk memerintahkan para burung-burung Hud
mengantarkan surat kepada Ratu Balqis. Burung Hud terbang kembali ke istana Balqis dan menjatuhkan surat Sulaiman di hadapannya, di mana surat itu berisi, "Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang. Surat ini adalah daripadaku, Sulaiman. Janganlah kamu bersikap sombong terhadapku dan menganggap dirimu lebih tinggi dariku. Datanglah sekalian kepadaku berserah diri." Surat tersebut merupakan seruan Nabi Sulaiman kepada Ratu Balqis dan para pembesarnya agar tidak bersikap sombong dan angkuh. Pada saat itu, Ratu Balqis telah menerima pesan tersebut dan memberitahukan isi pesan tersebut kepada para pembesarnya. Hal tersebut tertuang di dalam Al-Quran surat An-Naml ayat 29. Dia, Balqis berkata, "Wahai para pembesar, sesungguhnya telah disampaikan kepadaku sebuah surat yang penting." Setelah itu, Ratu Balqis mengirim pasukannya untuk menemui Nabi Sulaiman. Beberapa penafsiran menyebutkan pasukan yang dikirim itu sangat banyak, yakni berjumlah 12.000, sebagaimana tertuang dalam surat An-Naml ayat 37. "Pulanglah kepada mereka dengan membawa kembali hadiahmu. Kami pasti akan mendatangi mereka dengan bala tentara yang tidak mungkin dikalahkan. Kami pasti akan mengusir mereka dari negeri Saba dalam keadaan terhina lagi tunduk." Pada saat itu juga, Nabi Sulaiman alaihissalam memerintahkan pasukannya untuk menunjukkan kepada Ratu Balqis dan pembesarnya mukjizat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya dengan memindahkan singgasana Ratu Balqis ke istananya. Seorang jin bernama Ifrit bersedia memindahkan singgasana Ratu Balqis sebelum Nabi Sulaiman bangkit dari duduknya. Namun seorang yang mempunyai ilmu dari kitab bahkan sanggup memindahkan singgasana Ratu Balqis dalam sekejap mata, seperti difirmankan Allah dalam surat An-Naml ayat 39 dan 40. Disebutkan, Ifrit dari golongan jin berkata, "Akulah yang akan membawanya kepadamu sebelum engkau berdiri dari singgasanamu. Sesungguhnya aku benar-benar kuat lagi dapat dipercaya." Seorang yang mempunyai ilmu dari kitab suci berkata, "Aku akan mendatangimu dengan membawa singgasana itu sebelum matamu berkedip." Ketika Sulaiman melihat singgasana itu ada di hadapannya, dia pun berkata, "Ini termasuk karunia Tuhanku untuk mengujiku. Apakah aku bersyukur atau berbuat kufur? Siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Siapa yang berbuat kufur, maka sesungguhnya Tuhanku yang maha kaya lagi maha mulia." Lalu, ketika Ratu Balqis dan bala tentaranya tiba di tempat Nabi Sulaiman, mereka terkejut karena singgasana yang ada di hadapannya sangat mirip dengan miliknya yang ada di negeri Saba. Tidak lain karena Nabi Sulaiman telah memerintahkan pembesarnya untuk membantu memindahkan singgasana Ratu Balqis ke tempat Nabi Sulaiman dan sedikit mengubahnya untuk melihat apakah Ratu Balqis mengenali istananya atau tidak. Disebutkan dalam riwayat, jarak antara negeri Saba yang berada di sekitar wilayah Yaman dan kerajaan Nabi Sulaiman yang berada di wilayah Yerusalem, jaraknya sekitar 2022 km. Akhirnya, setelah peristiwa tersebut, Ratu Balqis dan bala tentaranya takjub dan mengakui kelemahannya. Ratu Balqis meminta maaf kepada Nabi Sulaiman atas kekhilafannya selama ini dan menerima bahwa Nabi Sulaiman merupakan utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Ratu Balqis serta bala tentaranya bertaubat dan memutuskan untuk memeluk agama Islam. Manusia tak mampu menguasai jin kecuali Nabi Sulaiman alaihissalam. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi mukjizat lain kepada Nabi Sulaiman untuk menguasai dan menundukkan jin dan setan, dan bahkan mempekerjakan setan atau menghukumnya apabila menentang. Dalam Quran surat As-Sad ayat 36-37, "Kami menundukkan pula kepadanya setan-setan, semuanya ahli bangunan dan penyelam. Begitu juga setan-setan lain yang terikat dalam belenggu." Yakni di antara bangsa setan juga ada yang ditundukkan oleh Allah untuk Nabi Sulaiman.
Tugas mereka adalah untuk mendirikan bangunan, menyelam ke dalam lautan untuk mengambil mutiara atau benda-benda berharga lainnya yang tidak ditemukan kecuali di dasar laut. Namun, di antara mereka juga ada yang menolak untuk tunduk kepada Sulaiman, hingga akhirnya mereka dibelenggu, dan satu dibelenggu untuk 2 setan. Tetapi tidak hanya bangsa jin, manusia, dan hewan saja yang tunduk padanya. Bahkan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, angin pun juga tunduk kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Seperti dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 81 yang artinya, kami menundukkan pula untuk Sulaiman angin yang sangat kencang tiupannya yang berhembus dengan perintahnya ke negeri yang kami beri berkah padanya. Kami maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surat Saba ayat 12. Dan kami tundukkan angin bagi Sulaiman yang perjalanannya di waktu pagi sama dengan perjalanan sebulan, dan perjalanannya di waktu sore sama dengan perjalanan sebulan pula. Dan kami alirkan cairan tembaga baginya. Dan sebagian dari jin ada yang bekerja di hadapannya di bawah kekuasaannya dengan izin Tuhannya. Dan siapa yang menyimpang di antara mereka dari perintah kami rasakan kepadanya azab neraka yang apinya menyala-nyala. Itulah kisah Nabi Sulaiman alaihissalam yang telah Allah berikan mukjizat yang luar biasa untuk menguasai jin, binatang, dan angin, serta kekuasaan dan kekayaan yang sangat besar. Beliau tetap rendah hati dan bijak saat memimpin bala tentaranya. Karena mukjizat yang ia miliki ini, Nabi Sulaiman alaihissalam mendapat julukan Nabi seluruh makhluk. Banyak hikmah yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Sulaiman ini. Sahabat Parsa Khalifah, untuk penonton cerita dan kisah menarik lainnya, silahkan subscribe channel kami, like and share bila kalian suka dengan video-video tersebut. Semoga bisa menjadi amal jariah untuk menambah pahala dan sekaligus melakukan syiar Islam. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe, like and share bila kalian suka dengan video-video kami. Terima kasih.